Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa bertemu di video ini, video singkat, video yang insya Allah bermanfaat karena akan membahas waqafat ma'a syahri Ramadan. Bagaimana kita di dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita, ketaatan kita, dan lain sebagainya. Ada satu kitab yang akan kita bahas di video ini dan video-video berikutnya yang menemani kita di bulan Ramadan ini agar amal ibadah kita jauh lebih baik dan berkualitas. Kitab tersebut adalah Waqafat ma'a syahri Shiyam, ya, di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Hamud Abul Khair. Waqafat ma'a syahri Shiyam ini mengajarkan banyak sekali kepada kita terkait dengan Ramadan, ya, kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, terus kemudian kemuliaan puasa di dalamnya, ya, amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, ya, di dalam bulan Ramadan tersebut, serta nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan itu. Nah, kitab ini menjelaskan begitu sangat apik, ya. Insya Allah kita akan masuk pada bahasan kita di pagi hari ini, ya, bersama dengan kitab ini dari mulai Ad-Durus Al-Mustafad Minas Shiyam, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan bahas 3 poin, ya, 3 pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa ini. Yang pertama adalah bahwasanya as-siyamu dalala ala taqwallah. Puasa ini adalah tanda dari ketakwaan kita kepada Allah. Siapapun orang yang berpuasa lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan ketakwaannya. Ya, wa hasbuka bidzalika fakhran wa izza. Dan dengan syariat puasa ini, ya, maka insya Allah kita mencukupkan diri untuk menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberikan jalan kemuliaan kepada kita melalui bulan puasa ini, yaitu ketakwaan. Dan kita tahu bahwa derajat ketakwaan ini di atas segala level kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu menuju level takwa tersebut, salah satu cara untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut, yaitu dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ayat ini masyhur sekali dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semuanya itu ibadah perintah puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bukan hanya saja beriman, ya, bukan hanya saja mengaku dirinya Islam, tapi juga level tertinggi, yaitu
taqwallah, seorang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasiyam dalilun ala taqwallah, dalilun ala taqwal abdi lillah. Maka puasa adalah sebuah tanda, ya, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaufihi minhu, dan takutnya seorang hamba kepada Allah. Puasa menjadi tanda takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tam'ihi fi ma indah, dan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika biqiyamihi bima yajibu alaihi mimma yaqihi adabullah, dan kesemuanya itu diraih, yaitu dengan cara dia melaksanakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, dengan tujuan semuanya itu mimma yaqihi adabullah, insyaallah bisa melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa salah satu sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, teman-teman sekalian, husulul ajril azim. Husulul ajril azim. Ya. Bahwa puasa ini pelajarannya adalah untuk mendapatkan atau meraih meraih al-ajril azim, untuk meraih pahala yang besar, wathawabul mutadha'af lis-sha'imin, dan pahala-pahala di bulan Ramadan ini berlipat-lipat bagi siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Fallahu subhanahu yukafi'u as-sha'im bi ib'adi wajhihi 'anil nari 70 kharifa bi kulli yawmin shamahu taqarruban ilaih. Dan puasa ini, teman-teman sekalian, ya, salah satu faedahnya, ya, dari berpuasa ini, ketika Allah syariatkan untuk berpuasa, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang hamba dari dijelatnya oleh api neraka. Allah lindungi seorang hamba untuk dijauhkan, ya, wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dengan satu hari di mana dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari jilatan api neraka. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tiadalah seorang hamba yang berpuasa, ya, di satu hari dengan niatan fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Melainkan pada saat itu di mana dia berpuasa itu, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah jauhkan dia dari siksa neraka. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka dengan satu hari berpuasa itu. Lantas bagaimana kalau ini kita lakukan berturut-turut di bulan Ramadan selama 30 hari? Masya Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, teman-teman sekalian. Allah ingin menyelamatkan kita. Allah tidak ingin bahwa kita dijilat api neraka. Ya, Allah menghendaki kita untuk bersama-sama dengan orang-orang soleh, para nabiin, ya, untuk masuk ke surganya, dimuliakan olehnya. Masya Allah. Ini kasih sayang Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tsalisan, anna siyam Ramadan mukaffirun lidz-dzunub mudhibun lil khataya. Bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah penghapus dosa,
Ya, mukaffirun lidzunub, bisa menghapus dosa dan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Mudhibun lil khataya, dan juga kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita. Dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala hapus kesalahan dan dosa-dosa kita, kekhilafan kita. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dambih, apa-apa yang telah lalu dari dosanya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan puasa ini. Masya Allah. Riwayat yang lain yang menguatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salawat al-khams, as-salawat al-khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Bahwasanya kata Rasul, salat 5 waktu antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kesemuanya itu mukaffiratun lima bainahun, kesemuanya itu bisa menggugurkan, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ketaatan-ketaatan di dalam yang kita lakukan antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu sholat dengan sholat berikutnya dalam satu hari 5 kali sholat, kesemuanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Semuanya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Majtunibatil kabair, selama dia menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa besar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini 3 pelajaran yang bisa kita petik daripada puasa dan manfaat-manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberikan kepada seorang hamba fasilitas mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, berlipat-lipat, dan yang ketiga adalah sarana untuk menghapus atau sarana untuk agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal ini saja, subhanallah, begitu dahsyatnya manfaat daripada puasa ini. Apalagi ini puasa Ramadan, di mana Allah wajibkan, pasti kesemuanya yaitu bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk kehidupan kita, ya. Dan insya Allah dengan puasa ini semakin hari semakin menjadi lebih baik, dan semakin hari semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.